Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilham dari 6057, ingin mempresentasikan tentang agrokimia. Dan saya bersama teman saya Andreas Rangga Wicaksono dengan NIM 058, dengan Husnia Hiyami Lutfiah Nusi dengan NIM 059, dan juga teman saya Raimundo Ermeri Bungkang dengan NIM 060. Apa sih itu agrokimia? Agrokimia itu atau bahasa Inggrisnya agrochemical adalah nama umum yang diberikan untuk bahan kimia yang digunakan di pertanian, yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan keamanan tanaman dan hasil panen. Penggunaan bahan kimia pertanian telah penting untuk tanaman peningkatan makanan. Agrokimia diproduksi untuk melindungi tanaman pertanian dari hama dan untuk meningkatkan hasil panen. Agrokimia merupakan suatu yang berharga untuk pertanian, namun beberapa bahan kimia ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan sangat mengurangi keuntungan mereka. Ada pestisida dan penjelasannya. Ada ada 8. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan satu persatu dari apa yang dimaksud dengan yang disebut. Jadi ada pestisida. Pestisida adalah bahan kimia atau zat yang digunakan untuk menghancurkan atau mengendalikan beberapa jenis tumbuhan atau organisme yang juga dikenal sebagai hama yang berbahaya bagi tanaman, budidaya atau hewan. Pestisida kebanyakan bekerja melalui racun hama. Terus ada juga dengan insektisida. Yang dimaksud dengan insektisida tersebut digunakan untuk menghancurkan serangga. Insektisida juga dapat berupa ovisida, organofosfat, karbamat, dan piretroid. Dan yang herbisida, ini maksud dengan herbisida adalah herbisida itu digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma dan tumbuh-tumbuhan. Contoh herbisida, contohnya adalah gramoxone dan glifosat. Yang keempat ada fungisida, itu berfungsi untuk mengendalikan jamur dan omycete. Ya, contoh fungsi fungisida adalah mankosida. Dan yang kelima ada algasida yang digunakan untuk mengendalikan ganggang, juga dikenal sebagai algisida. Yang keenam ada rodentisida yang digunakan untuk mencegah penyebaran hewan pengerat seperti tikus, contoh kelerat. Yang ketujuh ada moluskosida yang digunakan untuk mengendalikan moluska seperti siput dan keong. Yang kedelapan ada nematisida yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh nematoda. Yang kesembilan tuh yang terakhir tuh pupuk. Pupuk adalah senyawa kimia yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pupuk digunakan untuk mengurangi kekurangan nutrisi di dalam tanah. Biasanya ini diaplikasikan ke tanah atau ke jaringan tanaman. Pupuk dapat dikategorikan menjadi dua kategori, pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik secara alami adalah zat yang yang disiapkan melalui proses alami. Pupuk anorganik yang juga disebut dengan pupuk sintesis diproduksi secara buatan dengan menggunakan proses kimia dengan memanfaatkan endapan alami yang diubah secara kimiawi. Terus juga ada proses produk unit amonida. Unit amonida digunakan untuk mengelola bahan baku menjadi amonia.
namun juga menghasilkan produk samping berupa gas karbon dioksida yang digunakan untuk bahan baku pembuatan urea. Terus juga ada amonium karbamat melalui reaksi karbon dioksida dan amonia di bawah tekanan. Dan contohnya 2NH3 plus CO2 ANH4 COONH2. Reaksi ini sangat eksotermik dan diikuti dengan dekomposisi amonium karbamat yang bersifat endotermik NH4COONH2 dan CONH2 plus H2O. Kedua reaksi ini merupakan reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan berlangsung sampai habis pada kondisi reaksi biasa, sedang reaksi komposisi tidak terlalu sempurna. Terus juga tahap ketiga ada karbon dioksida yang tidak terkonversi bersama karbamat yang tidak terdekomposisi harus dikumpulkan untuk digunakan kembali. Yang terakhir, langkah ini cukup sulit dan sintesis ini menjadi lebih rumit lagi karena adanya pembentukan dimer yang dinamakan bioret NH2CONH CONH2 plus H2O yang kadarnya tidak boleh tinggi karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Proses unit amonia skala pabrik itu dalam skala pabrik terdiri dari 6 tahap, yaitu pembuatan gas-gas reaksi, yang kedua tahap pemurnian, yang ketiga ada tahap kompresi, keempat reaksi katalitik, kelima pengumpulan amonia yang terbentuk, dan keenam yang terakhir resiskulasi. Lalu proses pembuatan pestisida. Yang pertama, daun kirinyo ditimbang dengan berat 150 dengan penambahan sabun colek dengan berat 2 gram dan ditambahkan minyak tanah sebanyak 25 ml. Yang selanjutnya di blender sampai halus, hasil blender direndam dalam 2 liter air dan didiamkan selama 2 jam. Dan yang ketiga, selanjutnya hasil digunakan untuk pengujian kinerja pestisida berdasarkan persen kematian LD50, pengujian efek kontak, dan pengujian residu. Sebelum digunakan, larutan pestisida disaring terlebih dahulu. Lalu dampak penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang pertama, pertumbuhan tanaman tidak normal. Yang kedua, pestisida kimia menyebabkan resistensi OPT. Resistensi OPT di sini dimaksud adalah jika digunakan secara berlebihan akan membuat daya tahan hama lebih kuat. Lalu yang ketiga, menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air. Dan yang terakhir, pestisida kimia meninggalkan residu pada tanaman. Proses produksi pupuk pabrik. Proses nitrofosfat adalah proses nitrofosfat menggunakan asam nitrat dan fosfat rock, dan proses mix acid root adalah proses mix acid menggunakan campuran urea, KCl, amoniak, ZA, dan asam fosfat, di mana sumber P dapat diperoleh dari asam fosfat atau pengolahan fosfat rock. Nah, kemudian ada proses produksi unit urea. Nah, yang ada di di slideshow ini adalah versi panjangnya, dan setelah saya singkat, dan saya akan membacakan yang singkatnya. Amonia dan karbon dioksida yang diperoleh dari unit amonia kemudian diproses di unit urea. Campuran reagen yang tidak bereaksi dan karbamat itu mengalir ke pengurai. Pada diagram alir di bawah terlihat penguraian diikuti dengan pelucut dan tempat pengumpulan CO2. Kedua alat ini mempunyai tekanan yang sama, sehingga tidak memerlukan rekompresi gas, kecuali satu pompa kecil untuk zat cair. Agar semua gas yang tidak bereaksi dan karbamat yang tidak terdekompresi
posisi dapat seluruhnya disingkirkan, maka urea itu harus dipanaskan dalam tekanan lebih rendah. Secara keseluruhannya, lebih dari 99% CO2 dan NH3 terkonversi menjadi urea, sehingga proses ini tidak memiliki masalah lingkungan proses pencampuran bahan baku. Next. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah pembuatan urea, meliputi yang pertama, persiapan bahan baku. Gas CO dari unit amonia diinjeksikan ke udara dalam aliran. Kemudian ditekan dan dialirkan ke H2 converter yang mengandung katalis platinum. Reaksi berlangsung antara O dan H membentuk uap air untuk mencegah terjadinya campuran gas yang eksplosif. Reaksi berlangsung eksotermis, sehingga membuat suhu naik dan perlu didinginkan kembali sebelum dikirimkan ke reaktor urea. Amonia cair ditekan bersamaan larutan karbamat dari scrubber dan gas CO2 dan dipanaskan dari HP stripper masuk ke HP karbamat condenser, di mana terjadi pembentukan karbamat yang eksotermis. Kemudian ada tahap sintesa. Nah, di tahap sintesa ini, larutan karbamat dari HP condenser dialirkan ke reaktor, di mana akan terjadi reaksi pembentukan urea. Hasil sintesa keluar reaktor dimasukkan ke stripper untuk memisahkan gas CO, amoniak, dan dua inert gas dari larutan urea karbamat dan dimanfaatkan kembali dengan mengkondensasikannya di scrubber. Di dalam reaktor, sekitar 60% dari CO dirubah menjadi urea. Kemudian, langkah yang ketiga ada resirkulasi. Larutan amonium karbamat yang mengandung urea, air, dan karbamat yang tak terpisahkan dimasukkan ke stripper dan rectifier. Di sini, karbamat diuraikan kembali menjadi NH3 dan CO2 dengan sistem ekspansi. Selanjutnya, gas yang terbentuk dipisahkan untuk mendapatkan larutan pekat urea berkadar 73% dan bersuhu 86 derajat Celcius. Kemudian larutan ini dimasukkan dalam tangki urea. Terus yang keempat ada tahap evaporasi dan finishing. Larutan pekat urea berasal dari resirkulasi yang ada di tangki urea dialirkan ke evaporator untuk diuapkan dan mendapatkan larutan urea dengan kadar 99,7% dan suhu 140 derajat Celcius. Evaporator terdiri dari dua tingkat yang bekerja pada tekanan masing-masing, yaitu 0,34 dan 0,034 kg per cm². Kemudian larutan ini dipompakan ke unit pembutir, di mana unit pembutir ini atau preheating tower digunakan untuk pembutiran urea. Lelehan urea dari atas menara disebarkan dalam bentuk tetesan kecil oleh preheating bucket dengan kecepatan terkontrol. Selama tetesan urea jatuh, terjadi kristalisasi yang mana panas kristalisasinya diserap oleh udara yang dihembuskan dari bagian bawah menara. Selanjutnya, butiran padat urea yang jatuh di bagian bawah menara dikumpulkan oleh scraper dan dikirimkan ke gudang urea curah. Dan tahap yang terakhir adalah pengelolaan air buangan. Semua cairan kondensat dari flash tank evaporator kondenser mengandung amonia, karbon dioksida, dan urea, di mana cairan ini dimasukkan ke dalam tangki yang terdiri dari dua kompartemen. Kompartemen yang besar mengandung urea relatif tinggi, yaitu 2,9%. Sebagian kondensat dipakai untuk keperluan resirkulasi absorber dan sebagian lagi diolah di dalam kelompok desorpsi dan kolom hydrolyzer untuk diambil kembali hampir semua komponennya. Larutan yang sudah rendah kandungan amoniaknya dan ureanya, kemudian sebagian dikirimkan ke pabrik melamin untuk dipakai sebagai make-up air pendingin dan sisanya dibuang di selokan. Next. Nah, ini adalah dampak dari pupuk berlebihan. Penggunaan pupuk kimia bisa menimbulkan dampak yang justru merusak kesuburan tanah itu sendiri dan bukan menjadikannya subur. Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu-ramu bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi. Dalam jangka pendek, pupuk kimia memang mampu mempercepat masa tanam karena kandungan haranya bisa diserap langsung oleh tanah. Namun di sisi lain, dalam jangka panjang justru akan menimbulkan dampak yang negatif.
Lalu selanjutnya adalah pengolahan limbah urea. Pengolahan limbah urea itu dibagi dua menjadi yang pertama adalah in-plant treatment. In-plant treatment itu apa sih? Jadi in-plant treatment itu adalah peralatan pengolahan limbah yang melekat di dalam proses produksi dan digunakan untuk mengolah intermediate waste agar dapat didaur ulang. Lalu yang kedua adalah end-of-pipe treatment. Peralatan pengolah limbah yang berada di luar proses produksi dan digunakan untuk mengolah limbah agar limbah tersebut memenuhi persyaratan baku mutu jika perlu dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya. Lalu limbah sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama adalah debu air. Debu urea, maaf. Lalu cara pengolahan limbah debu urea adalah urea yang terbentuk dari reaksi berupa urea melt yang kemudian dibutirkan di menara pembutir. Urea melt tersebut jatuh bebas dari ketinggian lebih dari 500 meter dan dari bawah dihembuskan udara pendingin dari blower. Maka urea melt tersebut menjadi padat, pembentukan amorphs, dan disebut urea pil. Butiran urea yang ukurannya kecil terbawa oleh udara keluar menara pembutir sebagai emisi debu urea. Pada unit granulator terjadi urea padat melalui proses getarannya, goyangan dan bubbling udara sehingga terbentuk urea granul dan ukuran lebih besar daripada urea pril. Sedangkan butiran urea yang halus yang keluar dari granulator akan terbawa oleh udara dari bubbling sebagai emisi debu urea. Lalu selanjutnya adalah pengolahan limbah air. Air limbah ini masih mengandung amonia dari urea terbuang maupun sejenisnya yang dapat terurai menjadi amoniak yang diyakini sebagai NH3 dalam air limbah. Sedangkan semua larutan yang keluar dari peralatan proses ke unit in-plant treatment disebut in-plant pretreatment. Lalu air limbah ini yang mengandung NH3 yang merupakan pelarutan dan embunan gas amoniak serta merupakan sisa hasil reaksi dari pembentukan urea di pabrik urea. Dan kata lain, air limbah amoniak merupakan larutan amoniak dan atau larutan karbonat dan atau larutan urea sendiri dan atau campuran ketiganya. Proper sendiri adalah program peningkat kinerja perusahaan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Agar informasi yang dikeluarkan oleh proper legitimate di mata masyarakat, maka pelaksanaan proper menurut prinsip good environment governance antara lain adalah transparansi, fairness, partisipasi multi stakeholder, dan akuntabel. Pada pabrik pupuk urea konsentrasi debu urea adalah 10 mg per nm pangkat 3 untuk ukuran 1 mikro atau lebih kecil belum mencapai tanah. Sedangkan ukuran debu yang lebih besar 1 mikron memang sudah mencapai tanah namun konsentrasinya tetap belum mencapai 10. Sehingga kualitas emisi yang sangat bagus dan tidak begitu mempengaruhi pada lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan ilmunya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.